Sambil menunggu yang lain, tapi sambil jalan saja ya, supaya waktunya tidak terlalu molor. Saya harapkan semua mengaktifkan video maupun kamera, mengaktifkan kamera, dan nanti silakan menonaktifkan mikrofonnya kecuali yang mau menyampaikan pertanyaan. Ini sudah ada 13 orang. Minta tolong ketua kelas yang ada di setiap kelas, baik itu TPB, Public B, maupun THP, supaya teman-temannya disuruh segera masuk, biar tidak jauh ketinggalan. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita buka sama-sama perkuliahan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya evaluasi dulu ya. Alhamdulillah tadi saya lihat 2 kelas sudah lumayan interaktif diskusinya. THP dan Public B. Nah, ini kemudian ada yang salah mempresentasikan tugas. Saya minta Eva klarifikasi dulu. TPB kelas, oh bukan. Bentar, saya lihat dulu. TPB yang bagus interaksi tadi. Ada yang TPB tadi yang presentasi kelas A materinya apa? Materi Allah, kitab Allah. Nah, ini saya lihat materinya materi iman pada kitab-kitab Allah. Seharusnya materi hari ini iman kepada malaikat kelompok 2 atau kelompok 2. TPB. Saya sudah Pak izin, saya sudah kelompok 6. Kelompok berapa kelompok 6? Kelompok 6 belum dikirim oleh teman saya Nurana Laila, kesan suara. Memaparkan materi saya. Tampil kelompok itu berurutan ya, jangan diloncat-loncat. TPB kok langsung loncat ke iman pada kitab. Mana iman kepada malaikatnya? Soalnya mereka bilang itu jaringan atau mati lampu katanya, sehingga jaringan lelet. Mereka bilang. Sehingga kami itu loncat presentasinya Pak Ayah. Iman kepada malaikat berarti. Berarti begini, iman kepada malaikat yang loncat diisi dengan iman kepada kitab. Jadi begini ya, kelompok yang tidak presentasi di waktu harus presentasi, kita anggap gugur. Banyak solusi yang lain kan, kamu satu kelompok itu bukan 1 orang. Ada 2 sampai 3 orang. Kalau 1 orang jaringan bermasalah, silahkan oper ke orang yang jaringannya tidak bermasalah. Jadi, itu yang kemudian bertanggung jawab. Yang kelas 1B siapa yang seharusnya presentasi? Kelompok 2? Saya, Pak. Nah, ini bisa Zoom, ini bisa. Apa masalah jaringannya? Soalnya kemarin Pak pakai HP yang satu, ini hotspot orang tua Bapak, Pak. Ini tidak bisa ya. Kalau kalian ingin menyelamatkan diri, tetap mendapatkan nilai, segera kirim presentasinya. Itu pun hanya dapat nilai cukup saja, karena presentasi tidak dilakukan. Jadi Ya, yang Pak. iman kepada kitab-kitab, ini sudah mendahului takdir ya. Seharusnya dia presentasi di besok. Jadi tidak apa-apa lah. Besok iman kepada kitab-kitab, silahkan presentasi ulang. Hari ini saya mau fokus pembahasan yang kedua. Karena kita bahas akidah ini sesuai dengan urutan urut-urutnya dari iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Seterusnya sampai dengan iman pada qada dan qadar, sehingga tidak ada yang diloncat-loncat. Baik. Sekarang saya ingin fokus kepada iman kepada malaikat terlebih dahulu. Jadi begini, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ini dulu. Kalau kita ingin tahu siapa sih malaikat itu, malaikat itu sama seperti kita dari sisi makhluknya. Malaikat dengan manusia sama-sama ciptaan Allah. Hanya saja dari segi tugas, fungsi, tujuan penciptaan, malaikat memiliki hal yang berbeda dengan kita. Baik, semua video diaktifkan ya. Tidak boleh ada orang yang tidak mengaktifkan video. Baik, saya lanjut. Nah, malaikat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak. Asalnya dari kata malakun. Mufradnya adalah
malakun. Mufrad dari malaikat malakun. Malakun malakani malaikatun yang berarti banyak malaikat. Bagaimana bentuk, dari mana dan bagaimana bentuk malaikat? Nah, ini poin kedua. Pertama, dari mana malaikat itu diciptakan? Setelah kita memahami bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, di mana asal katanya malakun yang berarti yang memiliki kekuatan, karena malaikat memang dari segi kekuatan maupun hal-hal yang kita anggap luar biasa, dia punya. Bisa terbang, bisa malih rupa, dekat dengan arsy Allah. Ini hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia. Namun demikian, manusia bisa jauh lebih mulia dari malaikat, bisa juga jauh lebih hina daripada iblis. Nah, ini uniknya manusia itu. Baik, lalu dari apa malaikat itu diciptakan? Nabi SAW sabdakan, khuliqatil malaikah. Diciptakan malaikat itu minan nur, dari cahaya. Cahaya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Iblis diciptakan dari jilatan api, ujung lidah api. Manusia diciptakan dari tanah. Dari segi penciptaan sudah ada perbedaan antara manusia, sudah absen? Antara manusia, malaikat, jin, iblis, itu sudah ada perbedaan dari segi penciptaannya. Saya ulangi sekali lagi, malaikat dari cahaya, jin itu dari api, iblis dari lidah api. Jadi puncak api yang panas itu seperti apa? Bahan penciptaan iblis. Kemudian yang ketiga, manusia dibuat dari tanah. Baik, sekarang kita lihat fokus pada bentuk malaikat. Ini bentuk malaikat bagaimana? Jangan dibayangkan. Saya pikir banyak di antara kalian mungkin nanti yang membayangkan malaikat itu seperti yang di film-film ya. Oh, cantik atau gagah, kemudian punya sayap, kemudian apa? Ada yang bawa panah cinta. Bukan begitu. Jadi malaikat itu diceritakan dalam Al-Qur'an surah Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'iril malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu sebagai rasul utusannya. Uli ajnihah, yang memiliki sayap. Jadi malaikat itu betul punya sayap. Matna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah akan menambahkan sayap itu dalam ciptaannya sekehendak Allah. Jadi ada malaikat yang sayapnya lebih dari 4. Bahkan menurut ulama, malaikat ini kedudukannya dihitung, dilihat dari jumlah sayap yang dia miliki. Makanya ketika satu hari Nabi SAW menceritakan wujud daripada Jibril, beliau menjelaskan Jibril alaihissalam punya 600 sayap. 600 sayap. Setiap satu sayap bisa menutupi ufuk langit barat dan timur. Satu sayap saja. Jadi bayangkan kalau malaikat Jibril turun lalu kita bisa lihat semua, bisa-bisa mendung sepanjang hari. Sebab satu sayapnya saja menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Kita tidak bisa bayangkan kalau 600 sayap. Ya, maksudnya 600 sayap ini ya, kinayah ya, betapa banyaknya sayap Jibril itu sampai sulit dihitung. Lalu dikatakan 600 sayap. Jadi rekan-rekan sekalian, nah ini wujud malaikat yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan mengimani makhluk gaib ini tidak boleh keluar daripada koridor Quran dan Sunnah. Tidak ada inovasi dalam hal ini. Jadi tidak boleh kita meyakini malaikat dengan berdasarkan pada gambaran film. Apalagi filmnya yang buat orang kafir. Orang barat yang tidak sama akidah mereka tentang malaikat dengan akidah kita. Baik, kemudian saya lanjutkan. Nah, itu tadi wujud daripada malaikat. Wujudnya malaikat terbuat dari cahaya. Bentuknya wallahu alam seperti apa, yang jelas dia punya ujnihah, punya sayap-sayap. Di mana sayap-sayap ini menunjukkan ketinggian posisi dan kedudukannya di sisi Allah. Lalu apa fungsi malaikat? Dijelaskan juga dalam surah Fatir tadi. Rusulan. Diutus oleh Allah sebagai makhluk yang menjadi utusan Allah. Maksudnya ada tugas-tugas yang mereka emban, yang kemudian dengan tugas itu diwajibkan atau diutus mereka oleh Allah ke dunia ini.
Ada malaikat yang kerjaannya mengantarkan wahyu, penghulunya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang ditugasi menjaga surga, malaikat Ridwan. Ada yang ditugasi menjaga neraka, malaikat Malik. Ada yang ditugasi untuk menyiksa orang di kubur dan nanti di hari kiamat, penghuni neraka. Dia disebut dengan Az-Zabaniyah, malaikat Az-Zabaniyah. Sebagaimana dalam surah Al-Alaq, sanad'u Az-Zabaniyah, kami akan memanggil Az-Zabaniyah. Para ulama tafsir mengatakan Zabaniyah itu malaikat yang serem. Tempatnya di neraka, nanti kerjanya menyiksa para ahli neraka. Kemudian yang ketiga, ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk berkeliling di setiap majelis ilmu. Dalam hadis sahih, misalkan dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengutip satu hadis bahwa inna lillahi as-sayyarat. Sesungguhnya Allah itu memiliki makhluk malaikat as-sayyarat yang ditugasi untuk berkeliling, berjalan-jalan minal malaikah, dari jenis malaikat. Untuk apa? Mencari majelis ilmu dan majelis zikir. Dia catat namanya, kemudian dilaporkan kepada Allah agar Allah nanti bisa menyebutkan dan membanggakan nama makhluk itu di hadapan, nama orang itu, manusia itu di hadapan malaikat. Bisa jadi ada juga malaikat yang sedang catat nama kita ini kajian virtual. Siapa mana? Si misalkan Dwi Prayuda bin siapa dari kelas apa, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sedang ikut kajian virtual yang bahas tentang malaikat. Jadi dibangga-banggakan oleh Allah. Kalau manusia itu taat pada Allah, apalagi ada dalam majelis zikir, muda-muda tapi ada dalam majelis zikir, majelis ilmu, maka dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Dan itu malaikat yang keberapa tadi? Malaikat yang kelima ya. Kemudian ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Malakul maut. Satu riwayat meskipun dhaif dikatakan namanya Israil. Ini malakul maut. Ini maksudnya rusulan tuh, setiap malaikat diutus oleh Allah, ada tugasnya sendiri. Malakul maut. Jadi kita semua ini yang hidup saat ini didatangi oleh malakul maut. Dalam satu hadis dikatakan sampai 70 kali satu hari. 70 kali satu hari dikunjungi. Dilihat Rosita sudah waktunya apa belum? Kalau belum lewat. Supriyanto pagi subuh sudah waktunya belum? Raudatun dilihat. Jumadin dilihat. Irfan dilihat semuanya. Ini subuh udah waktunya belum? Kalau belum lewat. Nanti datang lagi ada. Waktu duha dicek lagi, waktu zuhur dicek sampai 70 kali. Ya bukan ke Anda saja, saya juga sama, kita juga dicek ya hari oleh malaikat malakul maut sampai 70 kali. Jangan banyak maksiat. Halo? Jangan banyak maksiat. Jangan-jangan ketika kita maksiat, ketika kalian bersama partner maksiatnya, pacarnya masing-masing itu, ternyata malaikat maut sedang ikut ngapel, midang. Apa yang terjadi? Namanya muncul, terjadi kemudian nyawa dicabut dalam keadaan maksiat wal iyadzubillah. Dan ini kata Nabi 70 kali malaikat maut itu datang mengunjungi saya dan Anda. Wallahu alam siapa yang di luar nanti, apakah saya belakangan Anda di luar atau Anda di luar saya belakangan, mana saja sama saja, kita semua akan mati. Paham ya? Ini malakul maut, tugas malakul maut mencabut nyawa. Dalam satu kisah Israiliyat ya, tidak bisa. Ini Israiliyat ini artinya kisah-kisah tentang hal yang gaib tetapi diceritakan dari Bani Israel, kadangkala bisa diakomodir, kadangkala tidak, tergantung tingkat keabsahannya. Di dalam salah satu karya Asbabun Nuzul karya salah seorang ulama ya, diceritakan malakul maut itu tubuhnya besar. Kemudian dia memiliki mata sejumlah mata makhluk yang ada di seluruh dunia. Mata yang jumlahnya sejumlah mata makhluk yang ada di seluruh dunia. Punya sayap sebagaimana gambaran daripada Al-Quran. Lalu dia akan istiqomah, berdiri. Tugasnya itu berdiri menjaga di sebuah pohon. Di dekat Allahul Mahfuz. Di alam ruh ada sebuah pohon yang jumlah dahannya sejumlah makhluk yang ada di alam semesta. Ada nama kita yang tercantum dalam daun-daunnya itu. Jadi misalkan daun itu jatuh daunnya Lucy Hardianingsih. Maka mata yang melihat ke nama Lucy itu, matanya malakul maut itu langsung lihat ke sana. Nah di saat itu dia ketahuan kalau ajalnya sudah sampai. Jadi ini Israiliyat ya. Bisa jadi benar, bisa jadi mudah-mudahan posisi. Jadi berdoa saja mudah-mudahan daun dengan nama kalian di akhirat sana masih kokoh. Kalau sudah longgar ya banyak-banyak amal. Dan ini kita tidak tahu ya.
daun kita itu masih kokoh apa sudah longgar, wallahu alam. Tapi ini sekali lagi Israiliyat. Ya, belum kita bisa Ayo pasti. kita pupuk kawan-kawan. Gambaran saja supaya kalian punya gambaran. Malaikat itu seperti itu. Lalu apa fungsi Allah Ayo kita ciptakan pupuk malaikat? kawan-kawan. Baik, katanya Allah itu maha kuasa. Mengapa Allah perlu menciptakan malaikat kalau Allah mampu mengerjakan semuanya sendiri? Karena dia zat yang maha kuasa. Kenapa harus ada malaikat pembagi rezeki? Bukankah Allah Ar-Razzaq? Kenapa harus ada malakul maut? Bukankah Allah yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan? Kenapa harus ada penjaga surga dan neraka? Padahal dialah Allah yang Al-Hafidh, yang sang maha penjaga. Mengapa diciptakan malaikat? Jadi begini, Allah menciptakan malaikat itu sebenarnya bukan karena butuh malaikat, tapi untuk menunjukkan kekuasaannya. Gambaran mudahnya begini, ada seorang gubernur. Loh, ada seorang gubernur yang suaranya dimatikan dulu. Ada seorang gubernur yang manusia sama seperti kita. Dia punya ajudan ya, punya ajudan untuk bawakan mapnya, untuk bukakan pintu mobilnya, punya supir untuk yang mengantarkan dia kemana-mana. Saya tanya, kalian jawab saja. Kira-kira gubernur tadi kalau sendiri, minum sendiri, atau nyetir sendiri bisa apa enggak? Sebenarnya bisa saja. Lalu mengapa harus ada ajudannya? Menunjukkan bahwa yang ini, yang di depan kita, yang dilayani ini adalah orang yang punya kekuasaan. Yang disupiri ini adalah orang yang punya kekuasaan. Yang mapnya dibawakan ini orang yang punya kekuasaan. Yang pintu mobilnya dibuka ini orang yang punya kekuasaan. Jadi ajudan, asisten, itu sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan. Salah satu tujuannya. Kalau manusia ya salah satunya juga untuk membantu. Tetapi Allah tidak butuh bantuan dari malaikat. Semata-mata Allah ciptakan malaikat itu untuk tunjukkan kekuasaannya. Gambarannya begitu. Kalau ada malaikat Jibril yang besarnya, kakinya saja itu bisa menembus dari langit sampai bumi. Ketika Nabi menerima surah Al-Mudaththir. Jadi Nabi SAW melihat malaikat Jibril sedang duduk di singgasana, kakinya saja, satu kakinya saja memenuhi langit dan bumi. Sayapnya menutupi ufuk barat dan ufuk timur, satu buah sayap. Jumlahnya sampai 600. Kalau ada makhluk sedahsyat ini, lalu bagaimana maha dahsyatnya Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Jadi Allah menciptakan malaikat dengan bentuk yang luar biasa. Tujuannya untuk menunjukkan kalau Allah itu lebih kuasa. Allah itu sangat berkuasa. Bukan hanya pada kita, tapi pada makhluk-makhluk besar seperti malaikat dan sebagainya. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan, mematikan, menghidupkan. Apalagi yang kecil-kecil seperti saya dan Anda. Makanya jangan noak-noak gitu. Noaknya hamba kepada Allah itu gimana? Suruh sholat tidak mau sholat, suruh zakat tidak mau zakat, suruh tutup aurat tidak mau. Itu namanya hamba noak. Hamba yang noak, berani sama Allah. Padahal malaikat saja punya sifat yang sangat luar biasa. Nah, apa sifat malaikat? Mereka senantiasa taat kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, nah ini kita sudah masuk pada sifat ya. Tadi bentuk dan tugas malaikat. Dan banyak lagi malaikat yang lain yang belum saya sebutkan. Tugas Anda, saya dan Anda, tugasnya hanya mengimani bahwa ada makhluk yang namanya malaikat. Bukan anak Allah, bukan titisan Allah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berapa banyak jumlahnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui berapa jumlah tentara-tentara Allah, malaikat, kecuali dia, Allah saja. Tidak ada yang lain yang tahu. Ya, kita hanya menyebutkan beberapa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun Sunnah. Selain daripada itu, wallahu alam, tidak tahu. Ada juga malaikat yang ditugasi menjaga gunung. Ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga lautan. Ada malaikat yang ditugasi untuk membawa arsy Allah. Nah, ini yang disebut-sebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalau saya rincikan tidak cukup waktunya, banyak. Jadi kita imani bahwa malaikat itu makhluk Allah. Dia diciptakan dari cahaya, jumlahnya tidak terbatas. Beberapa disebutkan dalam Quran dan Sunnah dengan tugas-tugas khusus. Baik. Lalu bagaimana sifat malaikat? Dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sifat malaikat itu la ya'sunallah, tidak akan bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat itu kalau kerjakan perintah tidak pakai mikir. Misalkan malaikat suruh, ya malakul maut cabut nyawa.
Maka turun langsung cabut nyawa, tidak pakai kasihan-kasihan. Oh, jadi tidak ada malaikat yang protes pada Allah. Ya malakul maut, cabut nyawanya si fulan. Jangan ya Allah, kasihan dia belum nikah. Nah, tidak ada protes seperti itu malaikat. Jangan ya Allah, rezekinya belum habis. Jangan ya Allah, kasihan ini belum ketemu sama orang tuanya. Jangan ya Allah, belum ketemu sama dosennya, masih kuliah offline. Nah, tidak ada protes seperti itu. Malaikat suruh cabut nyawa, cabut saja. Secantik apapun kamu, seganteng apapun kamu, setinggi apapun amalmu, apalagi kalau tidak pernah beramal. Bahkan malakul maut diceritakan dalam satu hadis sahih, kalau dia mencabut nyawa orang yang taat, lembut-lembut. Dan lembutnya, yang paling lembutnya ini aja sudah sakit. Kata Nabi, seperti orang yang dikuliti hidup-hidup. Ini yang paling lembut sudah nih. Seperti orang yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau yang kasar bagaimana? 70 kali lipat lebih sakit daripada itu. Ini kalau untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi ini malaikat. Nah, jadi pertama, la ya'sunallaha ma amarahum. Dia punya sifat tidak mungkin bermaksiat pada Allah terhadap apa yang diperintahkan. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan langsung mengerjakan perintah tanpa ada proses logika terlebih dahulu. Meskipun akal malaikat itu canggih, jadi malaikat termasuk makhluk yang berakal tinggi ya. Tetapi akalnya tidak dipakai untuk melogikakan perintah Tuhan. Karena malaikat itu aslinya diciptakan untuk la ya'sunallah, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sifat malaikat itu dari segi imannya tetap stagnan dia. Tidak ada penambahan dan pengurangan iman. Imannya dari zaman diciptakan sampai nanti zaman dimusnahkan sama saja. Sama-sama tetap beriman kepada Allah. Jadi sifat dan tugas, fungsi, serta gambaran bentuk malaikat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Apa hikmah? Akhirnya apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Pertama, kita memahami betapa Allah Maha Kuasa. Dengan Allah menciptakan segala makhluk dengan tugas yang begitu sulit. Jaga satu ekor kambing saja kan sulit ya. Apalagi disuruh jagain neraka, disuruh jagain surga, disuruh jagain semua umat manusia yang banyaknya seperti ini. Belum lagi ada Raqibun Atid, malaikat Raqib dan Atid yang dalam Al-Quran diceritakan tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, wa ma kunta ladaihi illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah apa yang kita lakukan itu kecuali ladaihi, di samping kita ada raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Saya dan Anda sekarang dicatat amalnya. Betapa repotnya tugas ini. Dan ini jadi hikmah kita beriman pada Allah. Dengan bisa mampunya Allah menciptakan makhluk yang luar biasa seperti ini, tentu Allah jauh lebih memiliki kekuasaan di atas itu semua. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat, fungsinya untuk membuat kita mawas diri. Pas mau maksiat, ingat ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Pas mau maksiat, ingat ada malakul maut yang tiap hari 70 kali datangin kamu, midangin kamu, apelin kamu. Jangan-jangan di saat maksiat, di saat itu kita dicabut nyawa. Pas mau males sholat, ingat ada malaikat yang menjaga surga, dan di dalam surga itu banyak kebaikannya. Akhirnya motivasi untuk sholat bangkit lagi. Pas mau ngelawan orang tua, ingat ada malakul malik yang tugasnya untuk menjaga neraka, malaikat zabaniyah yang tugasnya untuk menyiksa. Dan ini diberikan, dipasangkan dengan para pendosa. Dan dosa terbesar salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita ingat. Ya, supaya kita mawas diri. Fungsi yang kedua, kita iman pada malaikat agar mawas diri. Paham. Jadi kita tahu kapan merasa selalu dekat dengan Allah, dekat dengan segala pengawasan Allah. Kemudian yang ketiga, fungsi beriman kepada malaikat agar kita tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan. Karena salah satu yang kita harus yakini bahwa setiap orang oleh Allah telah ditetapkan seorang malaikat yang bertugas untuk menemani dia, memberikan dia bisikan-bisikan kebaikan. Meskipun juga diberikan juga satu qarin dari bangsa jin yang bertugas untuk membisikkan keburukan-keburukan. Jadi kita tidak boleh berputus asa karena Allah membersamai kita melalui malaikat-malaikatnya ini, dan Allah Maha mengawasi. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada dia dua jalan kebaikan, keburukan. Mana yang kita mau ikuti sekarang? Dan jangan mudah berputus asa, karena Allah juga menceritakan bahwa dialah ya basutur rizqa fis samawati wal ardh, yang memberikan rizki
meluaskan rezeki itu dari di atas langit dan di bumi. Dan salah satunya ada malaikat yang tugasnya untuk membagikan rezeki, menurunkan hujan. Ini kita tidak berputus asa. Kemudian yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat adalah untuk mengokohkan tauhid yang kita miliki. Sehingga dengan beriman pada malaikat dengan cara yang benar, kita tidak meyakini malaikat itu anak Allah. Sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin meyakini bahwa malaikat itu anak Allah. Dengan beriman pada malaikat dengan cara yang baik, kita bebas dari akidah-akidah yang salah seperti ini. Jadi harus tauhid kita kuat. Malaikat ini adalah pesuruh Allah, bukan anak-anak Allah. Nah, ini kira-kira 4 hikmah beriman kepada malaikat. Akhirnya, sebelum saya menutup kuliah ini, saya ingin ungkapkan bahwa dari segi penciptaan, standarisasi iman, tugas diciptakan, malaikat, jin, dan manusia memiliki memiliki beberapa perbedaan. Tadi dari segi penciptaan sudah saya sampaikan ya, malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah, iblis daripada lidahnya api. Kemudian yang kedua dari segi tujuan penciptaan, malaikat diciptakan tujuannya untuk menuruti dan mentaati segala perintah Allah. Sedangkan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Iblis diciptakan untuk mengganggu manusia, menjerumuskan manusia. Kemudian dari segi iman, malaikat stagnan, tetap. Kalau manusia imannya fluktuatif, yazidu wa yanqusu, naik turun. Kadang imannya bagus, kadang juga turun. Atau jangan-jangan lebih banyak turunnya. Kalau tidak sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, puasa tidak dilaksanakan, berarti imannya itu yang kusu terus turun terus. Tapi ada saatnya kita merasa kok dekat dengan mati. Seolah-olah Allah itu ada, betul-betul sedang mengawasi kita. Nah, di saat itu iman kita sedang naik, yazidu wa yanqusu. Kapan bisa naik, kapan bisa turun? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, iman manusia itu naik ketika dia beramal saleh dan turun ketika dia bermaksiat. Jadi kalau mau imannya naik, banyak-banyak amal soleh. Kalau khawatir iman turun, jauhi maksiat yang dilakukan. Jangan sekali-kali mendekati maksiat, karena maksiat bisa menurunkan kadar keimanan. Jin bagaimana? Sama, fluktuatif. Imannya kadang naik, kadang turun. Karena ada jin yang beriman, ada juga jin yang tidak beriman. Jin dengan kita sama-sama diciptakan untuk ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu iblis bagaimana? Selamanya dia kufur. Nah, selamanya dia kufur, tidak ada imannya. Iman yang dimaksud di sini bukan tidak beriman pada Allah ya, karena iblis mengetahui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Lalu apa maksudnya kufur di sini? Dia tidak taat pada perintah Allah. Tahu dia Allah itu Tuhannya, tetapi tidak taat pada perintah Allah. Disuruh sujud tidak mau sujud. Maka kalau ada manusia ketika ditanya, kamu siapa Tuhanmu? Dengan pede menjawab, Allah Tuhan saya. Disuruh sholat, suruh sujud, tidak mau sujud. Sesungguhnya saat itu dia sudah lebih bawah, lebih rendah, lebih hina daripada iblis. Nah, sebab iblis itu tidak taat pada Allah, punya satu kelebihan, pintar, cerdas. Jadi iblis itu pintar. Makanya untuk menjerumuskan manusia dia mampu dengan segala cara. Ini ada orang yang tidak taat pada Allah, sudah bodoh, lemah, kemudian hidupnya pas-pasan, tidak sholat lagi. Nah, ini sungguh kemaksiatan di atas kemaksiatan, kebodohan di atas kebodohan. Jadi saya pikir itu ya beberapa perbedaan malaikat, jin, iblis. Mudah-mudahan pembahasan singkat, penjelasan singkat dari saya sekitar 30 menit ini bisa menambah khazanah keilmuan kalian. Selain daripada apa yang sudah didiskusikan tadi dengan teman-temannya lewat WA Group. Saya pikir begitu. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 9 menit dari Zoom-nya ya, sebelum Zoom-nya mati. Sudah cukup? Nah, saya harap sudah banyak yang bisa dicatat ya dari apa yang sudah sampaikan tadi, sehingga kalian tidak hanya fokus dengan buku yang sudah didapatkan. Kemudian saya untuk ke presentasi, saya minta presentasi ke depan itu lebih fokus. Dasarnya rujukan utamanya dengan buku yang saya sudah bagikan, namun boleh kemudian mengembangkan dengan rujukan yang lainnya. Bentuk PowerPoint diperbaiki, kemudian diskusi seputar materi. Jangan sampai keluar dari materi. Dan yang paling penting,
penugasan untuk presentasi dibuat berurutan. Tidak boleh loncat sana, loncat sini. Karena materi kita, materi akhlak ini dibuat berurutan. Jadi tidak loncat ya, dari iman pada Allah sampai dengan iman kepada takdir, supaya runtun nanti proses penanaman keyakinan di dalam hati kita masing-masing. Tidak boleh diloncat-loncat. Baik, saya rasa cukup. Sekali lagi untuk yang tidak presentasi kelompok seperti tadi 1TP 1B tidak ada nilainya, silahkan dia segera menghubungi saya untuk mencari solusi supaya nilai tugasnya tetap ada. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah beberapa pertanyaan di grup WA nanti saya tanggapi di grup WA saja. Saya lihat sudah muncul beberapa pertanyaan. Karena Zoom-nya mau habis dan saya ada tamu. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dengan sama-sama melafadzkan hamdalah dan tasbih kepada majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ini hasil penjelasan saya lewat Zoom nih saya upload di YouTube untuk kalian yang belum sempat masuk YouTube, masuk Zoom, sehingga teman-temanmu yang lain juga tetap bisa mengikuti kuliah lewat cara yang lain, lewat YouTube dan sebagainya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.